Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjidil Rahman, para orang tua kami, bini sepuh kami, para haji, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah walaupun tidak disebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bermuwajahah, berkumpul di Masjidil Rahman untuk melaksanakan kewajiban kita. Salah satunya adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua yaitu menuntut ilmu. Karena Allah memerintah kita, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Insyaallah dengan hadirnya kita ke sini, dua kewajiban kita sudah gugur ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlimpah pada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang nanti di yaumil akhir mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini tepat tanggal 10 bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Nah, kemarin 1446. Jadi jangan lupa sekarang sudah tambah 1, jadi 1447 Hijriah. Kalau orang-orang daerah itu biasanya menghafalkan bulan-bulan Hijriah itu pakai bahasa sendiri-sendiri. Ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Sunda gitu. Mungkin juga ada bahasa lain gitu ya. Saya di kampung ingatnya kalau bulan Muharram itu suro ya. Sura, kalau orang Jawa suro ya. Sura, Safar, Mulud gitu ya. Jadi habis bulan Sura nanti bulan Safar. Lalu bulan Mulud itu Rabiul Awal ya. Setelah itu silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rawah, puasa. Nanti habis puasa Syawal, Hafid, Rayagum. Syawal itu bulan Syawal, Hafid, Dzulqa'dah ya. Rayagum, Dzulhijjah. Gitu Bapak Ibu ya, jangan sampai kalau bulan Masehi kita hafal, giliran bulan Hijriah lupa gitu. Kenapa hafal bulan Masehi? Karena kalendernya kan juga kalender Masehi ya. Yang disimpan di rumah-rumah itu rata-rata kalendernya kalender Masehi ya. Walaupun ada Hijriahnya kecil itu tulisannya. Saya ingat kenapa bulan Masehi ingat, karena ya bulannya gajian tanggal 1. Jadi kalau udah tanggal 1 wah gajian. Tapi kalau bulan Hijriah biasanya untuk apa Bapak Ibu? Lebih dekat kemana? Untuk hal-hal peribadatan biasanya kita menggunakan bulan Hijriah. Ramadan berarti puasa, Dzulhijjah berarti Idul Kurban gitu kan. Ya, jadi insyaallah dua-duanya harus ingat Bapak Ibu ya. Tapi yang saya muliakan, apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini Bapak Ibu ya? Kemarin kan kita sudah membacakan doa akhir tahun 1446 Hijriah. Dilanjutkan dengan doa awal tahun. Nah, apa yang harus kita lakukan di tahun 1447 Hijriah ini Bapak Ibu? Tentu kita harus muhasabah diri Bapak Ibu ya. Menghisab. Menghisab itu menghitung-hitung. Sebelum kita dihitung dulu oleh kita Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu, ibarat perjalanan kalau saya tunjuk nih. Kita start dari sini ya Bapak Ibu ya. Ini dari ujung ini ya, start nih, start. Mulai jalan dari sini nih. Begitu lahir sini nih. Mau kemana? Mau ke sini Bapak Ibu nih. Mau ke ujung sini nih. Kita sudah ada di mana Bapak Ibu? Coba, kita tahu nggak sudah ada di mana? Tidak tahu Bapak Ibu. Karena tidak tahu maka kita tenang-tenang saja Bapak Ibu. Tenang. Karena apa? Kita tidak tahu. Padahal kalau berkaca pada imali dunia kaka'ana kataisu abada wa mali akhiratika kana katamu tuboda. Jadi kalau kita sedang bekerja, ya kayak tadi nggak usah ingat begitu gitu. Karena kita akan hidup selamanya gitu. Tapi ketika kita sedang sholat subuh, sedang taklim, Bapak Ibu jangan-jangan perjalanan itu udah sampai sini nih. Atau jangan-jangan sudah sampai sini. Tinggal sebentar lagi Bapak Ibu. Beberapa tetangga kita sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tinggal nunggu giliran Bapak Ibu. Tinggal nunggu giliran. Jadi kita hisap apakah perjalanan kita yang tinggal sedikit ini kita sudah punya bekal untuk kembali. Kadang-kadang Bapak Ibu merinding kalau melihat itu Bapak Ibu. Belum lama saya ini juga diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi tiap malam ketika saya terbaring itu? Zikrul maut Bapak Ibu. Ya Allah, kematianku semakin dekat. Umur kita bertambah, tapi hakikatnya sudah dikurangi Bapak Ibu. Coba, ketika tadi kita sholat, apakah kita menitikkan air mata apa tidak? Jangan-jangan sholat kita biasa saja Bapak Ibu, zikir kita biasa saja, karena kita tidak tahu bahwa kita itu sebentar lagi Bapak Ibu. Kalau kita dijatah umur misalnya 60 tahun. Kalau 30 tahun kan masih di tengah-tengah gitu. Kalau sudah hampir 60, sudah 58, ya udah sini Bapak Ibu. Nah, makanya kita menghisab diri Bapak Ibu. Karena kan ada satu berita yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Kalau saja amal-amal kita tahun 1446 Hijriah dibandingkan dengan nanti tahun sekarang ya 1447 Hijriah itu lebih baik. Nah, ini kita termasuk orang-orang yang beruntung Bapak Ibu. Jadi 1446 dengan 1447 itu kita lihat walaupun baru 10 hari nih bulan tahun 1447-nya, tapi minimal nanti ada semacam perjanjian atau apa istilahnya itu, tekad ya, komitmen. Atau kalau mau jujur ya 1445 dengan 1446 gitu, karena sudah dilakukan dua-duanya gitu. Jadi kalau kemarin lebih baik dari sekarang, kita beruntung. Kalau kemarin sama saja dengan tahun ini, sesungguhnya rugi Bapak. Nah, yang paling jelek itu tahun lalu kita bagus, tahun ini jelek. Nah, kita termasuk orang yang celaka. Maka contoh nyata Masjidur Rahman supaya kita jangan sampai tahun ini lebih jelek dari tahun lalu. Nah, ada ikhtiar di Masjidur Rahman itu, salah satunya mengajak Bapak Ibu, ayo kita berkurban untuk tahun ini nih, tahun 1447 Hijriah. Diniatkan dari sekarang itu, nabung supaya tidak berat. Itu tujuannya kalau tahun kemarin kurban, ya tahun ini juga kurban gitu loh. Salah satu contoh itu Bapak Ibu ya.
Jadi mari kita menghisab diri kita sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya begitu Bapak Ibu. Contoh lihat ya. Tahun kemarin baca Qur'annya berapa kali hatam. Jadi kalau Bapak Ibu melihat statistik seperti ini Bapak Ibu ya, supaya kita juga tidak termasuk orang yang dikategorikan rugi, maka ketika kita membuat komitmen, rentangnya jangan terlalu jauh Bapak Ibu. Dikit-dikit saja, yang penting meningkat gitu kan. Yang penting tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Karena ingat Bapak Ibu, iman kita itu juga kadang-kadang lagi naik gitu. Ntar giliran turun gitu. Kan kita ngerasain gitu. Begitu semangat ibadah naik, semangat gitu. Giliran malas itu. Karena kita ini manusia bukan malaikat. Nah, untuk menjaga itu, saya teringat nih dulu ketua Ubudiah kita, Pak Haji Muhammad Rosidin, kalau ngajak sholat duha, saya tanya berapa Pak Kiai sholat duhanya? Saya mah 2 aja Pak. Oh, kok 2? Kan bisa sampai 8, bisa sampai 12. Saya mudawamah istiqomah, takutnya kalau nanti nambah saya nggak sanggup. Jadi ya 2, tiap hari 2, tapi terus istiqomah. Karena Allah itu menyukai amalan yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Ini kan lagi semangat 12, besoknya lupa atau enggak. Itu Ibu ya. Jadi itu aja dulu duhanya 2. Atau kalau punya waktu agak senggang 4. Tapi istiqomah. Tahajudnya juga begitu ya. Tahajud mungkin 2 atau 4 atau 8 gitu. Kalau buru-buru karena takut kesubuhan, ya sholat witirnya 1 aja gitu. Syukur kalau 3 ya. Tapi yang penting dilakukan secara istiqomah. Nah, baik Bapak Ibu yang saya muliakan, saya lanjutkan apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini Bapak Ibu. Nah, salah satunya ini ada riwayat Bapak Ibu, akan saya bacakan ini. Kami diberi kabar oleh Abu Abdullah Al-Hafiz, kami diberi kabar oleh Abu Bakar bin Ishaq, kami diberi kabar oleh Bishr bin Musa, kami diberitahu oleh Al-Humaydi, kami diberitahu oleh Sufyan, kami diberitahu oleh Ayyub al-Saktiani, aku beri kabar oleh Abdullah bin Sa'id bin Jubair dari ayahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di kota Madinah, sedangkan orang-orang Yahudi sedang menunaikan puasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya, hari apa ini sehingga kalian mengerjakan puasa? Orang-orang Yahudi itu menjawab, ini adalah sebuah hari yang sangat mulia. Allah telah menyelamatkan Musa pada hari ini dan sebaliknya menenggelamkan Fir'aun. Lantas Musa berpuasa pada hari itu sebagai ungkapan rasa syukur. Rasulullah SAW bersabda, kami semua lebih berhak dibandingkan dengan Musa daripada kalian, wahai sekalian orang-orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura tersebut dan memerintahkan para sahabatnya untuk ikut berpuasa. Jadi Bapak Ibu, hari ini itu seperti yang digambarkan pada yang saya bacakan tadi Bapak Ibu. Ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, kedapatan orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Lalu Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi tersebut, kenapa kamu berpuasa? Mereka mengatakan atau menjawab, kami bersyukur kepada Allah SWT karena pada saat itu, pada tanggal 10 ini, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan Firaun ditenggelamkan. Sebagai wujud syukur Nabi Musa berpuasa, maka kami pun umatnya ikut berpuasa. Apa kata Nabi? Sesungguhnya umat Islam lebih berhak untuk berpuasa pada tanggal ini.
Jadi kalau hari ini takmir masjid tidak menyiapkan minuman, tapi ada tuh nggak apa-apa. Ini kan puasanya juga puasa sunnah Bapak Ibu ya. Tapi untuk membedakannya dengan umat Yahudi, maka Nabi menambahkan dengan puasa tanggal 9 kemarin. Kalau hari ini puasa Asyura, sedangkan tanggal 9 puasa Tasyu'a. Ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi silakan yang tidak punya penyakit, yang memang bisa berpuasa, Pak, tapi semalam saya belum niat. Tapi sampai hari ini juga belum minum gitu ya. Nah, kalau belum minum, belum niat, nggak apa-apa niatkan hari ini. Ini nanti jangan diminum kalau memang mau puasa ya, nggak apa-apa. Niatkannya sekarang saya mau puasa tanggal 10 bulan Asyura. Sunat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya. Apalagi Bapak Ibu yang harus kita lakukan di bulan Asyura ini Bapak Ibu? Banyak bersedekah Bapak Ibu ya. Banyak bersedekah karena ini disebut lebarannya anak yatim. Jadi, nah itu tadi Bapak Ibu. Kapan sedekah yang terbaik waktunya ya? Itu pagi-pagi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pagi-pagi mau ke masjid sudah nyiapin di sini nih. Nah lagi-lagi Bapak Ibu istiqomah aja mudawamah ya. Ya sedikit tapi terus gitu ya. Jangan sejuta tapi setahun lagi enggak gitu. Atau 500.000 terus 10 bulan enggak. Mendingan 1.000 masukkan ke kotak masjid sana Bapak Ibu. Insya Allah akan jadi berkah buat Bapak Ibu. Karena apa? Dengan infak sedekah yang Bapak Ibu masukkan ke kotak amal yang ada di sana, Masjid Darul Rahman sedikit-sedikit sudah punya inventaris Bapak Ibu sekarang nih. Untuk merobohkan sapi kita sudah punya alatnya. Walaupun agak-agak rusak ya Pak. Nanti kita perbaiki. Untuk memotong daging ya, kita sudah punya alatnya tuh. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke tip top ada yang bunyi gitu ya motong daging gitu. Kita punya apa ya? Kita juga punya tuh. Untuk memotong-motong daging biar cepat daripada dipotong-potong pakai pisau lama gitu. Mejanya juga udah punya. Nah, kemarin ada inisiatif teman-teman mau mengusulkan ke wali kota untuk mendapatkan apa Pak Didin? Dana ya, tapi ternyata prosedurnya agak-agak sulit ya. Harus diawali dari yang terbawah lalu naik gitu, tidak bisa potong kompas Bapak Ibu. Nah kita nanti Pak Didin coba lagi kita musyawarah dulu karena saya dapat informasi dari teman-teman DKM di Lemperes sana itu dia juga dapat uang sekitar berapa gitu ya dari wali kota karena masjidnya sudah ber-IMB. Kita juga sudah Bapak Ibu IMB-nya ada. Mudah-mudahan di samping infak dari Bapak Ibu juga nanti ada dari pemerintah. Ya, ambulan udah rusak Bapak Ibu ya. Walaupun kalau ditanya siapa yang mau naik ambulan? Ada enggak Bapak Ibu? Yang mau naik ambulan duluan gitu. Ya, kita kan ingin bertambah umur, bukan bertambah umur ya. Ingin hidup lebih lama gitu ya. Kenapa Bapak Ibu ingin lebih lama? Ya supaya nambah gitu kan kebaikannya. Karena sebaik-baik orang apa Bu? Sebaik-baik manusia. Yang panjang umurnya, banyak ibadahnya kan begitu. Jadi jangan minta pada Allah, ya Allah segerakanlah, ya Allah segera. Ya Allah, jangan begitu Bapak Ibu. Apa ketika disegerakan kita sudah terjamin di alam kubur tidak dapat siksa kubur? Agar sudah terjamin di alam kubur itu dapat nikmat kubur. Nah kalau Bapak Ibu dipanggil duluan, lalu masuk ke alam kubur, dapat siksa kubur, itu disiksa sampai kiamat Bapak Ibu. Kan kiamat kapan? Kita juga tidak tahu. Tuh bayangkan itu umat Nabi Adam yang meninggal duluan.
Terus yang kurbannya ditolak, berarti tiap hari dapat apa Bapak Ibu? Dapat siksa kubur sampai kiamat Bapak Ibu. Nauzubillah min. Apa enggak merinding bulu kuduk kita Bapak Ibu? Di alam kubur disiksa terus. Ini yang ngeri juga Bapak Ibu, yang ngeri ini. Saya kadang-kadang juga mempraktikannya sulit. Ini kan muhasabah buat kita bersama gitu. Bapak-bapak itu kan kalau mau kerja pakai celana panjang. Ya Bapak Ibu, nggak ada yang pakai rok kan Bapak-bapak? Coba kalau kebelet di pinggir di tengah jalan gitu ya. Lalu nyari toilet. Ketika bapak-bapak ke toilet, apa dibuka celananya gitu? Dibuka semua diiniin. Kan nggak keburu Bapak Ibu, nggak keburu karena di belakang juga ngantri orang. Kalau kita kelamaan diketuk-ketuk pintunya juga. Apa dijamin ketika kita sedang buang air kecil itu tidak terbang itu? Tidak apa namanya? Tidak, bukan terbang apa istilahnya. Jadi air seninya itu kan bisa kesana sini gitu. Muncrat gitu. Kita kan tidak tahu, nggak pakai kaca pembesar. Makanya pantas nanti banyak disiksa di alam kubur itu gara-gara air seni Bapak Ibu. Ya Allah, jangan-jangan mudah-mudahan kita tidak termasuk gitu Bapak Ibu. Ini aja yang kecil Bapak Ibu, yang kecil. Makanya kalau muhasabah kita coba lihat ibadah kita yang kecil-kecil dulu itu Bapak Ibu. Apakah ketika tadi pagi begitu bangun kita langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kadang-kadang bangun lupa gitu, langsung aja ke WC juga ngebaca doa juga gitu. Nah, jadi yang kecil-kecil kita laksanakan, mudawama insya Allah nanti yang besar-besar ikut Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, nah untuk selanjutnya banyak-banyak berinfak sedekah di bulan Muharram ini Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu nih, di sini disebutkan di bulan Muharram ini, terutama di hari Asyuranya Bapak Ibu, hari ini nih hari Asyura, diutamakan kepada para suami nih, para suami melapangkan nafkah kepada keluarganya Bapak Ibu. Pak Jolik, kalau biasanya Bapak hari-harinya memberikan 200.000, nah hari ini tambah apa 400.000 gitu. Karena hari ini diperintahkan oleh Allah supaya kita melampaukan nafkah untuk keluarga kita. Hari ini yang terbaik Bapak Ibu. Kalau yang liburan Pak Didin bisa ajak jalan-jalan tuh. Dalam rangka menyenangkan keluarga. Kan nafkah itu bukan hanya makanan Bapak Ibu. Diajak jalan itu juga nafkah. Nah, kemarin saya coba-coba, mohon maaf nih kepada para jemaah, hari Jumat juga mumpung libur, saya ajak saya jalan ke Masjid Kubah Mas misalnya. Saya ajak jalan ke Masjid At-Thohir gitu kan. Jadi safari masjid aja biar ternyata kami lihat-lihat masjid orang kayak apa gitu dibandingkan dengan masjid kita. Jauh Bapak Ibu. Tapi jangan itu patokannya Bapak Ibu. Ketika tadi sholat subuh sampai ujung sana, nah berarti masjid kita ini berfungsi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jangan sampai masjidnya bagus, tapi jemaahnya cuma satu baris. Alhamdulillah saya lihat masjid kita hari-harinya, apalagi hari libur, apalagi subuh ya Bapak Ibu, itu sampai ke ujung itu. Alhamdulillah berarti masjid ini berfungsi. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala pada orang-orang yang berinfak membangun masjid ini. Alhamdulillah. Nah, jadi yang berikutnya tadi adalah melapangkan nafkah keluarga pada hari ini. Nah, ada lagi nih Bapak Ibu nih. Keutamaan pada hari ini adalah bercelak. Saya nggak tahu bercelak itu apa ya. Apa bercelak Pak? Menggunakan ini ya. Kami diberi kabar oleh Abu Abdullah Al-Hafiz
aku diberi kabar oleh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ishaq, kami diberitahu oleh Ali bin Muhammad al-Warraq, kami diberitahu oleh Husain bin Basir, kami diberitahu oleh Muhammad bin Aswad, kami diberitahu oleh Juwaibir dari Ad-Dahab dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa memakai ismit, batu celak pada hari Asyura, maka dia tidak akan pernah buta selama-lamanya. Bapak Ibu, ikuti ya. Kemarin dari Pak Kiai Saman kita dapat amalan kalau sedang mendengarkan azan, ketika disebutkan Nabi Muhammad, dipegang mata kita ya, qurratain gitu ya, gini. Insya Allah kita tidak akan sakit mata. Nah, pada hari ini ketika bercelak, insya Allah kita tidak akan buta. Ya ini. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, memang untuk hadis-hadis seperti ini Bapak Ibu, ada yang disebut dhaif, ada yang disebut hadis itu mutawatir dan sebagainya. Bapak Ibu, kita cara menyikapinya gini, sesuatu yang tidak dilarang, kalau kita kerjakan nggak ada masalah. Tapi kalau dilarang, ya jangan. Misalnya baca Qul huwallah 1000 kali. Emang ada larangan membaca surat Al-Ikhlas? Kan nggak ada. Tapi kita dibaca 1000 kali, diberikan pahalanya sekian, itu paling tidak Bapak Ibu, itu adalah motivasi buat kita untuk mengamalkan itu. Jangan belum-belum itu dhaif, itu hadis palsu. Ya jangan begitu sikap kita teman-teman ya. Karena membaca surat Al-Ikhlas itu kan dianjurkan, bahkan sebelum tidur dibaca. Dibaca 1000 kali ya nggak ada masalah gitu Bapak Ibu. Karena ada yang mengatakan begini, ciri hadis palsu itu ketika beribadah itu diberikan pahala yang sekian gitu ya, itu cirinya kata beliau. Tapi Bapak Ibu kita coba lihat, apakah kalau kita diberikan balasan begitu banyak ya, itu sudah banyak sesungguhnya apa sedikit Bapak Ibu? Banyak atau sedikit Pak Jarin? Itu kan sudut pandang Bapak Ibu. Sudut pandang kita sebagai makhluk, sudut pandang Allah sebagai Khalik. Nah sekarang ada semut kecil gitu, semut kecil. Dikasih air segelas, kata semut air segelas itu banyak atau dikit? Banyak, tapi kata kita dikit karena kita lebih besar. Kan sudut pandang. Orang yang terbiasa pegang uang miliaran, uang 100.000 itu besar apa kecil? Kecil. Tapi bagi orang yang tiap hari itu nggak pernah pegang uang, jangankan segitu, uang 100.000 aja besar. Ini saya kalau pulang kampung Bapak Ibu, ini saya uji coba aja, kalau pulang kampung ngasih nenek-nenek 10.000, lah di sini 10.000 dapat bakwan 2 ya. Tadi kampung dikasih 10.000, doanya panjang dan panjang. Berarti sudut pandang nenek-nenek di sana di kampung itu, uang 10.000 itu besar. Tapi bagi kita uang 10.000 itu kecil Bapak Ibu, jenis sudut pandang. Jadi kalaupun diiming-imingi pahala yang luar biasa, kita melihatnya banyak banget gitu. Contoh, barang siapa mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan sama dengan dia beribadah selama 83 tahun. Kata kita 83 tahun itu luas, banyak. Tapi kalau yang lebih besar, nah itu nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh gitu ya, itu umurnya hampir 1000 tahun Bapak Ibu. Lah kita 60 tahun aja udah merasa tua. Ya kan Bapak Ibu? Nabi Muhammad itu umurnya berapa tahun? 63 tahun. Jadi umat Nabi itu kisarannya ya umurnya di situ tuh. Tapi bagi Pak Haji Ripo teman, udah berapa tahun Pak? Oh, udah dapat bonus tuh 80, berarti udah dapat
17 tahun itu bonusnya. Nah yang sudah 60 nih, kalau lihat Nabi siap-siap, tinggal 1 atau 3 tahun lagi. Sudah punya bekal apa Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu ya. Jadi silakan ya, nanti browsing di internet tuh apa yang bisa dilakukan bulan Asyura itu. Salah satu tadi ada puasa Tasyu'a, puasa Asyura, berinfak sedekah, kemudian bercelak gitu ya, melapangkan nafkah keluarga. Ayo kita bisa Bapak Ibu ya, bisa. Jadi kalau biasanya ngasih belanja 100.000, tambahin untuk hari ini nih. Besok kurangi, jangan. Tambah ya. Insya Allah itu ya, itu untuk bahasan kita tentang kemuliaan atau sesuatu yang dilakukan di bulan Asyura, terutama tanggal 10 hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya ada waktu sekitar 15 menit. Saya akan mencoba membahas makalah tentang diam, Bapak Ibu. Diam. Bapak Ibu, tahu nggak arti diam, Bapak Ibu? Cicing itu, cicing wae diam itu. Diam itu artinya nggak ngapa-ngapain gitu ya, diam. Ternyata Bapak Ibu, kalau mager malas gerak. Ya. Nah, ini ada waktu 15 menit, Bapak Ibu. Diam itu lebih utama dari 4 perkara, Bapak Ibu. Tuh. Diam saja Bapak Ibu ternyata, tapi bukan berarti tiap hari harus diam Bapak Ibu ya. Nanti kita maknai ya, diamnya itu seperti apa. Yang pertama, sholat itu adalah tiang agama. Tiang agama kan? Man taroka sholatan homsa tarkumut amida ya. Pejajahum pejajahanam holidan salah satu ya. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dan sengaja, maka dibalas dia akan berada di neraka kholidina fiha selama-lamanya, nauzubillah. Karena tiang agama Bapak. Sholat adalah tiang agama, namun diam lebih utama. Bapak Ibu coba. Diam itu lebih utama daripada sholat. Ya sholat wajib, tapi diam lebih utama Bapak Ibu. Jadi maksudnya gini, nanti akan dibahas ya. Sedekah dapat memadamkan murka Allah, namun diam lebih utama. Jadi sholat, saya sedekah. Yang ketiga, puasa adalah perisai dari siksa neraka, namun diam lebih utama. Jihad adalah puncaknya keutamaan agama, namun diam lebih utama. Coba, diam itu Bapak Ibu lebih utama, pertama dari sholat, yang kedua dari sedekah, yang ketiga dari puasa, yang keempat dari jihad. Nah, kita akan bahas. Maksud dari sholat sebagai tiang agama adalah kekuatan agama seseorang sangat bergantung pada sholatnya. Karena sholat adalah bukti penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling konkret. Sholat juga merupakan bentuk penuaian hak terhadap Tuhan yang telah memelihara alam semesta. Tidak hanya sholat, semua ibadah pada dasarnya adalah sarana manusia untuk mencapai substansi kehambaan. Adapun yang dimaksud dengan diam adalah menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat bagi kepentingan dunia maupun kepentingan agama, serta tidak membalas kata-kata permusuhan. Karena gini Bapak Ibu, ada orang sholat tapi mulutnya itu ngata-ngatain orang, nyakitin orang, gitu kan maksudnya. Ya sesungguhnya sholatnya jadi tidak bermakna. Karena inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi orang itu mungkin lahiriahnya sholat, tapi secara batiniah tidak, karena tidak diikut dengan fahsya wal munkar. Maksudnya mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Nah, coba lihat di dalam kehidupan. Kenapa banyak orang yang masuk penjara gitu ya? Padahal mereka sholat.
Nah, berarti sholatannya belum, baru zohir, baru fisik sholatnya itu, belum tingkatan yang, karena ketika sholat Bapak Ibu coba di doa iftitah aja udah berserah diri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Pernah nggak di dalam membaca ini kita apa namanya khusyuk gitu? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Kalau udah tingkatan ini udah nggak ingat apa-apa itu Bapak Ibu. Kayaknya sulit sholat itu kalau gitu ya. Coba ketika kita, ini doanya bagus juga, duduk di antara dua sujud, kita baca kan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'u'anni. Tapi coba lihat ketika gerakan sholat itu pada saat itu cepet kan, bagaimana bacanya itu kalau cepet? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu baca apa? Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warjurni, cukuplah kekuranganku, cukupkanlah kekuranganku. Nah ketika warfa'ni, angkat derajatku, warjukni, berikan petunjuk kepadaku, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu'ani, maafkan aku. Ya Allah, itu doa ya Allah mustajab, karena doa di dalam sholat malah itu. Maka Bapak Ibu ketika sholatnya sendirian, coba dibaca itu dengan tartil, dengan tertib, enak ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'anni. Ya Bapak Ibu, supaya sholatnya itu nanti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang sholatnya benar, lisannya terjaga, maksudnya gitu Bapak Ibu. Bukan berarti kalau begitu saya diam aja kan lebih utama dari sholat. Ya tetap sholat tiap agama Bapak Ibu. Kalau sholatnya tidak dilaksanakan, ya itu man taraka sholatan khamsa tarku muta'awida wajajahum jahannam khalidan fiha. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita tidak punya urusan, tidak punya sesuatu yang harus disampaikan, diam lebih baik. Jadi Bapak Ibu nih, Ibu hati-hati nih yang suka arisan nih, keluar rumah. Kalau Bapak Ibu di situ tidak berdiskusi tentang hal-hal yang harus didiskusikan, lebih baik bayar arisannya, segera pulang. Takut nanti Bapak Ibu ke bawah-bawah ngomongin A, B gitu. Kalau benar itu namanya ghibah. Kalau yang diomongin itu salah, itu jadi fitnah. Al fitnatu asadu minal qatl. Jadi Bapak Ibu nih, yang ibu-ibu, kalau bapak-bapak mah sama juga ya. Sering ngumpul ngobrol. Ya itulah. Jadi tapi Bapak Ibu jangan begini. Orang punya ilmu lalu diam, tidak menyampaikan ilmunya, dosa Bapak Ibu. Tidak berguna buat orang itu, karena dia harus mengajarkan ilmu. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhiban, walatakun omisan patahlika. Itu ada perintah. Kun aliman, jadilah orang yang mengajarkan ilmu. Karena tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu wajib. Lah wajib kalau nggak ada gurunya bagaimana? Kalau menuntut ilmu itu wajib, berarti yang mengajarkannya juga wajib. Lah akan menuntut ilmu ke siapa kalau tidak ada gurunya? Jadi Bapak Ibu yang punya ilmu, wajib hukumnya memberikan ilmu itu kepada orang lain. Kalau nggak punya ilmu, ya Bapak Ibu belajar.
Ini seperti ini kita sedang belajar. Saya juga sedang belajar. Sama Bapak Ibu. Kalau tidak mengajar, tidak belajar, ya jadi pendengar. Mendengarkan tuh. Jadi kupingnya itu didengar apa misalnya kalau ada radio apa, cari channel-channel tentang dakwah Islam gitu. Jangan dangdutan. Gitu. Ngajar nggak bisa, belajar nggak bisa, mendengar nggak sempet, ya muhibin ya, muhibah, cinta terhadap ilmu. Maka ketika masjidnya rusak, masjidnya airnya nggak ada, Bapak Ibu berinfak ke masjid juga itu cinta kepada ilmu. Jangan sampai jadi orang kelima, mengajar enggak, belajar enggak, cinta enggak, mendengar enggak, itu adalah orang kelima. Patah lika, maka celakalah bagi orang yang tidak bisa empat-empatnya itu. Nah, jadi bapak-bapak yang hari ini hadir, sesungguhnya Bapak Ibu sudah menggugurkan kewajiban Bapak Ibu. Karena kan menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhotun 'alal kulli muslimin wal muslimah. Jadi niatkan, salah satunya adalah menggugurkan kewajiban. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi itu ya. Jadi kita coba baca lagi keterangannya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, diam itu ibadah yang paling tinggi Bapak Ibu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jadi diam itu sesungguhnya ibadah yang paling tinggi. Dari Muharis Rasulullah bersabda, diam adalah perhiasan orang alim dan penutup bagi orang yang bodoh. Ini hadis riwayat Abu Wasaid. Pernyataan hadis di atas cukup beralasan sebab diam itu melahirkan kewibawaan. Sebuah pertanda bahwa seseorang berilmu. Bahkan selama orang itu diam, kebodohannya akan tertutupi. Dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, diam itu akhlak yang paling utama. Dia menjadi akhlak yang paling utama karena pelakunya menghindari pembicaraan yang tidak menghasilkan pahala sehingga ia selamat dari dosa akibat ghibah dan sebagainya. Hanya saja sedikit sekali orang yang mau menahan diri dari pembicaraan yang tidak berfaedah dan hal yang sia-sia. Namun tidak selamanya diam itu menjadi akhlak yang paling utama, karena zikir, membaca Al-Quran, atau diskusi tentang ilmu agama seperti yang sekarang kita lakukan jauh lebih baik darinya. Ya, itu keterangannya lebih jelas ya. Karena diam itu lebih utama, akhirnya nggak zikir, nggak baca Quran. Maksud diam itu tidak melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, gitu Bapak Ibu. Karena ini zaman sekarang, apalagi tangan kita ya pegang HP ya, pegang HP. Jangan-jangan gibahnya udah pindah. Tadinya kita bersosialisasi dengan orang-orang, sekarang pindah ke HP. Jarak jauh juga bisa tuh. Jarak jauh, Bapak Ibu. Kalau dulu gibah itu berdekatan. Sekarang yang satu di Bandung, yang satu di Depok, bisa tuh gibah berdua tuh. Daripada pegang HP untuk yang begitu, lebih baik HP-nya dinyalakan. Ada kan murotal itu di Quran di HP itu. Coba Bu ya. Saya kira untuk hal ini sudah hampir pukul 6. Pembahasannya itu dulu. Kalau kita akan diskusi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan apapun, silakan Bapak Ibu. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Didin. Sholat ya, puasa. Yang ketiga apa Bu? Ya, terus jihad ya. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Terus tadi yang kita lakukan di bulan Asyura itu puasa Tasyu'a kemarin. Puasa Asyura hari ini, bersedekah yang banyak.
melapangkan nafkah keluarga. Kalau punya celak, laki-laki bercelak juga ya, terutama ibu-ibu lah ya, supaya kita tidak mengalami kebutaan. Nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Ustaz, terkait yang tadi sampaikan adanya bahwa kita belajar itu harus. Nah, di zaman sekarang ini kan guru ini banyak. Gurunya berwujud manusia dan juga gurunya berwujud yang nggak jelas di alam pada ini kan. Seperti di Google itu bah Google ada kan gitu. Nah, ataupun buku dia berapa nama atau penerbitnya dan misalnya. Terkait dengan itu, apakah amalan yang dapat dari kita membaca ataupun membaca Google tersebut, bagaimana kaitan dengan hukumnya? Apakah itu bisa diterima atau bagaimana? Sehingga semua amalan-amalan yang dilakukan kita itu bisa diterima oleh Allah. Tapi sampai saat ini kita membaca hanya melalui media-media seperti itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ini Bapak Ibu, pertanyaan yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya kan pernah ngajari anak-anak tuh Bapak Ibu. Ketika belajar dengan saya katakan saya pakai teori guru silat. Kalau nggak salah udah saya sampaikan di sini ya waktu itu ya. Jadi saya selalu ngomong ke murid saya gini, nah kalau guru silat punya jurus 10 dari jurus 1 sampai jurus pamungkas. Kira-kira 10 jurusnya itu diberikan nggak semuanya kepada muridnya? Ayo Bapak Ibu jawab. Kalau saya di guru silat nih, saya punya silat 10, jurus pertama sampai jurus pamungkas ke 10. Kalau saya punya murid, kira-kira jurus saya berikan semuanya kepada murid saya apa enggak? Ya? Dikasih. Emang dijamin muridnya nggak ada yang durhaka? Ini kan saya berbicara teori guru silat. Emang dijamin muridnya nggak ada yang nanti balas dendam ke gurunya? Kan siapa tahu muridnya itu sebenarnya dulu bapaknya dibunuh oleh saya gitu kan. Diam-diam masuk ke perguruan supaya lengah. Itu kayak sejarah apa namanya yang Tunggul Ametung. Tunggul Ametung itu kan dibunuh oleh Kenarok gara-gara perempuan Bapak Ibu. Kendedes. Kendedes itu cantik Bapak Ibu. Sehingga Kenarok senang banget gitu. Bagaimana caranya nih supaya Kendedes jadi istri saya, kata Kenarok. Dibunuh Tunggul Ametungnya itu. Padahal Kenarok itu luar biasa setianya pada itu Tunggul Ametung Bapak Ibu. Tapi demi perempuan rela itu dibunuh juga itu. Tuannya itu. Sama Bapak Ibu. Jadi kalau teori orang silat itu kalau punya jurus 10, paling-paling diberikan ke muridnya itu 8. Nanti ketika udah 8, kata muridnya, nih jurusnya sudah saya ambil semua. Ditantang gurunya, hei guru, kau dulu yang membunuh bapakku, sekarang aku akan menuntut balas. Kaget tuh gurunya itu. Begitu berantem sampai jurus ke-8, siapa yang menang Bapak Ibu? Gurunya apa muridnya? Ini sama-sama sampai jurus ke-8. Yang menang siapa? Muridnya. Kenapa? Karena tenaganya, mudanya kan lebih muda yang murid Bapak Ibu. Begitu udah mau kalah, si muridnya udah menyeringi, ya sebentar lagi kau saya kalahkan. Kata gurunya, tidak, aku masih punya jurus yang ke-9. Kaget muridnya. Masih bisa tuh ngimbangin jurus ke-8, jurus ke-9 kan? Anak yang satu tua, yang satu muda. Kata gurunya, saya masih punya jurus pamungkas yang ke-10. Kalah muridnya itu. Karena guru punya 10, murid punya 8. Kalau muridnya cerdas gimana? Nah, pada saat dia sudah mencapai 8, dia pamit ke gurunya, guru, saya pamit, saya mau pulang, saya disuruh pulang. Padahal dia mau nyari perguruan yang lain. 3 perguruan, dari sini dapat 8, dari sini dapat 8, dari sini dapat 8, dapat berapa tuh? 24 kan? Gurunya 3-3-nya, ini 10, ini 10, ini 10. Sekarang pinteran siapa? Pinteran muridnya. Itu yang ditanya oleh Pak Haji Arif tadi. Jadi belajar itu bukan hanya dengan guru.
Guru kita itu banyak, ada buku, ada internet, ada Google, tinggal milah-milah aja. Kenapa orang-orang zaman dulu nulis buku Bapak Ibu? Dia khawatir ilmunya itu dibawa ke alam kubur. Maka nih, berkat buku ini yang dikarang oleh Al-Bantani ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, walaupun beliau sudah tidak ada di dunia, tapi ilmunya masih ada Bapak Ibu. Makanya selalu dibacakan suratul Fatihah sebelum kita taklim. Karena kita takdim pada guru. Walaupun, nah makanya Bapak Ibu yang punya ilmu nulis supaya ilmunya tidak dibawa ke alam kubur. Jadi walaupun kita sudah ada di alam kubur, bukunya masih ada. Cuman sayang kemampuan menulis orang Indonesia itu rendah Bapak Ibu. Kalau nulis di WA luar biasa, tapi kalau nulis buku jarang. Coba di sini ada yang pernah nulis buku? Nah, Pak Didin doang. Saya alhamdulillah sudah nulis juga Bapak Ibu beberapa buku, bahkan pernah dapat apa namanya royalti ya. Dapat royalti Bapak Ibu tulis buku itu. Waktu itu ditanya, "Pak, mau dijual lepas apa mau sistem royalti?" Saya berpikir ekonomis, kalau dijual lepas sekali. Saya royalti aja dah tiap tahun. Jadi tiap tahun saya dapat uang Bapak Ibu dari buku yang dijual itu, saya dapat berapa gitu. Ternyata kurikulumnya ganti Pak Didin. Akhirnya buku saya tidak laku lagi. Makanya kalau nulis buku jangan berdasarkan kurikulum, nulis yang umum aja. Walaupun kurikulumnya ganti, bukunya tetap ada gitu. Kalau saya berdasarkan kurikulum, begitu kurikulumnya ganti, bukunya nggak dibaca lagi, habislah royalti saya gitu. Coba kalau dibayarnya lepas, mau dibayar berapa? Misalnya sekian juta, gitu. Udah saya serahin aja. Dia mau untung mau rugi, itu terserah dia. Tapi saya udah dapat duit gitu. Tapi kalau royalti berdasarkan buku yang habis dijual pada tahun itu. Nah, kalau yang beli banyak, saya dapat banyak. Nah, kalau nggak yang beli, saya nggak dapat uang Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu. Kalau Pak Didin, insya Allah tiap dijual lepas ya. Seikhlasnya kan. Jadi insya Allah royalti Bapak Ibu ya mengalir. Walaupun nanti Pak Didin sudah dipanggil oleh Subhanahu wa Ta'ala, itu akan buat anak cucunya Bapak Ibu royaltinya itu. Jadi meninggalkan warisan. Udah 14 buku, kalau satu bukunya 100 juta, udah berapa itu? Ya luar biasa Bapak Ibu ya. Itu Pak Jarib yang insya Allah asal gini. Jadi kan buku itu banyak ya, bacalah dibanding-bandingkan gitu. Jadi jangan percaya pada satu, ngerinya yang nulisnya golongan mana gitu. Ya gitu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak kita tutup ya. Ya. Alhamdulillah talim kita hari ini sudah selesai Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan doa. Awali dengan suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, orang tua kita, dan insya Allah yang menulis buku yang saya bacakan tadi, mudah-mudahan pahalanya mengalir pada beliau dan orang tua kita, guru kita, murid-murid kita, saudara muslimin kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kemudahan dengan segala urusannya, dipanjangkan umurnya untuk ibadah pada Allah, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dikuatkan iman Islamnya. Sedangkan yang sudah dipanggil oleh Allah mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan diluas terangkan alam kuburnya, kemudian yang ditinggalkan dalam kesabaran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astagfirullahaladzim, 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 falakal hamdi ya mabud. Allahumma salli sayyidina wa habibina safina karimina dhuhina maulana Muhammad Rasulullah radhiyallahu tabarakang sadatina Rasulullah isma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan sakirin hamdan namin hamdan yabin wa yukabim majidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi
المستقيم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وآخرة بعد الموت اللهم أهون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعقبة الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi